البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Pembahasan kemarin kita masih pada pembahasan tentang tawakal, yang merupakan salah satu ibadah yang agung, yang bahkan merupakan syarat keislaman dan keimanan seseorang. Di antara hal-hal yang mendorong untuk seseorang bisa memiliki tawakal yang kuat apa saja? Wahyu, tauhid, terus mengilmui tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang ketiga, memunculkan perasaan butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus senantiasa diingat, dimunculkan bahwasanya kita itu hamba yang butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang keempat, berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak akan mungkin seorang bisa bertawakal tanpa ada husnudzon kepada Allah. Kemudian tawakal memiliki buah-buah yang sangat banyak. Di antaranya apa saja? Ukasyah. Membuahkan ridha. Seorang yang bertawakal maka dia akan ridha terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan takdirkan. Terus terwujudnya iman. Dengan tawakal, ikhwani fillah, keimanan akan semakin terwujud dan benar. Sebagaimana konsekuensi dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Berarti orang-orang yang bertawakal merekalah yang beriman dengan benar. Sehingga diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Alaihissallahu bikafin 'abdah wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Baik. Yang lainnya, indak Syahrul, apa di antara buah-buah tawakal? Tenangnya hati dan lapangnya dada. Orang yang tawakal hatinya tenang, dadanya lapang. Kenapa? Karena memiliki zat yang dia sandari, yang tidak akan meninggalkan dia. Yang kedua, terus mendapatkan kemuliaan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus akan bisa masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Baik, yang lainnya apa, Hudzaifah? Tawakal merupakan salah satu sebab terbesar seorang mendapatkan rezeki. Terus yang lainnya? Tawakal akan membuahkan keberanian. Dan kekuatan hati. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Ibadah yang berikutnya yaitu ar-raghbah.
Ar-raghbah ikhwani fillah, dari sisi maknanya hampir sama dengan ar-raja. Karena sebagaimana dikatakan dalam Mu'jam Maqayisil Lughah, berhubungan dengan kata yang tersusun dari ra, ghin dan ba. Ini merupakan susunan pokok untuk suatu kata yang memiliki makna talabun li syai', yaitu permintaan atau harapan suatu perkara. Sehingga seseorang yang memiliki raghbah, yaitu seorang yang memiliki harapan kuat terhadap sesuatu hal. Nah, ar-raghbah iradatu syai' ma'al hirsi 'alaihi, yaitu keinginan untuk mendapatkan suatu perkara disertai dengan semangat untuk mendapatkannya. Sehingga dari sini ya kawan, nah, sisi kesamaannya dengan raja sama-sama ada harapan, cuman raghbah lebih khusus. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, perbedaan tipis antara raja dan raghbah. Ar-raghbatu akhassu minar raja. Raghbah itu lebih khusus daripada raja. Far-raja'u tam'un war-raghbatu talabun. Fa in qawiyat tam'u sara talaban. Sebab raja itu adalah suatu apa? Keinginan kuat, harapan kuat. Kemudian raghbah itu talab, pencarian. Maka apabila harapannya kuat, maka akan jadilah apa? Jadilah suatu usaha untuk mencari dan mendapatkannya. Naam. Jadi hampir apa? Seperti pada permasalahan antara khauf dan khasyah. Khasyah juga sama-sama rasa takut, tapi rasa takut yang lebih khusus. Nah, sebab khasyah itu rasa takut yang apa? Dibangun dengan ilmu. Nah, dan karena kedudukan raghbah yang tinggi ini ya khonifillah, lebih tinggi daripada, lebih khusus daripada sekedar khauf, Allah Subhanahu wa taala puji para anbiya dan rasulnya dengan sifat tersebut. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban. Dan ini dulu kita jadikan juga dalil dalam permasalahan khauf. Kenapa? Karena semua dalam permasalahan apa? Raja. Karena semua raghbah itu masuk dalam raja. Tapi tidak semua raja itu berupa apa? Raghbah. Kalau raja kuat, maka akan apa? Terwujud raghbah. Allah puji para anbiya dan rasul. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Sungguhnya mereka itu orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan-kebaikan, wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh apa? Raghaban, dengan penuh harapan. Harapan yang sangat kuat yang kemudian membuahkan tolak. Ya, permintaan yang kuat pada Allah Subhanahu wa taala dan usaha. Warahaba, dan
juga apa? Berdoa dipenuhi dengan rasa harap dan rasa khawatir. Dan karena raghbah ini merupakan ibadah yang agung, Allah Subhanahu wa taala tegaskan untuk betul-betul diarahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman-Nya di surat At-Taubah ayat 59. Walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallah sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Syahidnya inna ilallahi raghibun, sungguhnya kami ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala itu berharap, meminta. Nah, berhubungan dengan celaan kepada orang-orang munafik di awal ayat, seandainya mereka itu ridha dengan apa yang Allah dan Rasulnya berikan, dan mereka mengatakan cukup bagi Allah Subhanahu wa taala, cukup bagi kami Allah, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kami keutamaan-keutamaannya, demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena yang mampu memberikan kebaikan ya Allah. Makanya inna ilallahi raghibun, seharusnya mereka mengatakan itu. Hanya kepada Allah lah kami berharap. Cuman orang-orang munafikin, tidak, ya mereka tidak ridha dengan apa yang Allah berikan, dan tidak ridha dengan ketetapan yang Allah telah gariskan. Sehingga harapan mereka ya tidak murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian raghbah, karena pembahasan tentang raghbah ya sama pembahasannya dengan raja, pembagiannya. Nah, karena raghbah secara umum ya rasa harap, cuman rasa harap yang lebih khusus. Kemudian rahbah juga dikatakan oleh Ibnu Faris dalam Mu'jam Maqayisil Lughah bahwasanya ra, ha dan ba tayyib adalah susunan kata yang menunjukkan khauf, menunjukkan apa? Rasa takut. Dan juga sama dengan raghbah tadi, akhwani fillah, rahbah ini dikatakan oleh Ibnul Qayyim sesuatu yang lebih khusus dari sekedar khauf. Fahiya akhassu minal khauf. Fal khaufu harabun minal makruh. Wa amar rahbatu fahiyal im'anu fil harabi minal makruh. Jadi rahbah itu lebih khusus dari sekedar khauf. Sebab rasa takut itu namanya takut afanifillah adalah apa? Harabun minal makruh, yaitu usaha untuk lari dari perkara yang dibenci, perkara yang dikhawatirkan. Nah, sedangkan rahbah itu al-im'an fil harabi minal makruh, yaitu betul-betul seseorang memperhatikan dalam usaha untuk menghindar dari hal-hal yang dibencinya. Makanya didefinisikan oleh para ulama sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak, juga oleh Al-Hasan Al-Basri, bahwasanya rahbah itu al-khaufud daimu fil qalb.
Rasa takut yang terus-menerus ada di dalam hati. Itulah apa? Rahbah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan untuk rahbah ini betul-betul hanya diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pujiannya telah kita lewati tadi, pujian Allah kepada para anbiya wa rasul. Dalam surat Al-Anbiya tadi, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban. Sedangkan dalil yang menunjukkan perintah untuk betul-betul rahbah ini hanya diarahkan kepada Allah di surat An-Nahl ayat 51. Wa qala Allah la tattakhidhu ilahain itsnain innama huwa ilahu wahid fa iyaya farhabun. Allah berfirman, jangan kalian jadikan ilah itu dua. Jangan kalian mengambil dua sesembahan. Kenapa? Karena sungguhnya ilah itu hanyalah satu saja. Maka hanya kepadakulah seharusnya kalian itu merasa takut. Fa iyaya farhabun. Di sini dikedepankannya iyaya untuk menunjukkan bahwasanya perintah untuk takut itu ya hanya boleh diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang betul-betul memiliki rasa takut yang seperti inilah, ikhwan, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kumpulkan pada mereka hidayah dan rahmah. Mereka yang mendapatkan hidayah dan mendapatkan rahmah. Sebagaimana ditegaskan dalam surat Al-A'raf ayat 154. Wa fi nuskhatiha hudaw wa rahmatun lilladzina hum lirabbihim yarhabun. Walaupun berhubungan dengan Taurah konteks ayat ini, bahwasanya Taurah itu sebagai apa? Hidayah dan rahmah bagi apa? Bagi orang-orang yang merasa takut kepada Rabb mereka. Tapi juga mencakup siapa saja memiliki rasa takut, maka itu adalah sebab terbesar untuk seorang bisa mendapatkan hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena memang rasa takut ini merupakan sumber semua kebaikan. Seorang ketika memiliki rahbah yang benar, dia akan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwani fillah, yang hendaknya ini juga dihafal, ikhwan, doa yang bagus. Naam, diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim dalam Al-Wabilus Sayyib. Naam, juga Syekh Muqbil rahimahullahu taala dalam As-Sahihul Musnad. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, doa cukup panjang tapi subhanallah, padanya perkara-perkara yang sangat kita butuhkan. Di antaranya apa? Meminta untuk kita bisa menjadi hamba yang memiliki raghbah dan rahbah. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah serta yang lain. Sahabatnya siapa tadi? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam doanya mengatakan, Rabbi a'inni wa la tu'in alayya wangsurni wa la tangsur alayya wamkurli wa la tamkur alayya wahdini wa yassir hudaya ilayya.
Wansurni 'ala man bagha 'alayya. Rabbi ij'alni laka syakira, laka dzakira, laka rahiban, laka muti'a. Ilaika mukhbitan, ilaika awahan muniba. Rabbi taqabbal taubati, waghsil haubati, wa ajib da'wati, wahdi qalbi, wa saddid lisani, wa thabbit hujjati, waslul sakhimata qalbi. Nah, panjang tapi subhanallah. Siapa saja menginginkan perkara-perkara yang baik, maka akan bersemangat untuk menghafalnya. Kemudian dia jadikan doa dalam permintaan-permintaannya, baik ketika salat qiyamul lail, menunggu adzan dan iqamah dan seterusnya. Perhatikan kalimat-kalimat tersebut. Rabbi a'inni wa la tu'in alayya. Ya Allah, berilah pertolongan kepadaku. Jangan engkau tolong orang yang akan mencelakakanku. Wa la tu'in alayya. Maksudnya apa? Jangan engkau tolong orang-orang yang mau mencelakai aku, mau memperburuk aku dan seterusnya. Kemudian wangsurni wa la tangsur alayya. Dan sama, meminta pertolongan lagi. Tolonglah aku ya Allah. Jangan engkau tolong orang-orang untuk mengalahkanku. Wa mkurli wa la tamkur alayya. Buatkanlah makar untukku, jangan engkau jadikan makar atasku. Kemudian wahdini wa yassiril huda ilayya. Dalam riwayat ini wa yassiril huda li. Wahdini wa yassiril huda ilayya. Berilah hidayah kepadaku dan mudahkanlah hidayah untuk. Kemudian wangsurni 'ala man bagha 'alayya. Tolonglah aku atas orang-orang yang berbuat zalim kepadaku. Nah, kemudian syahid yang kita inginkan, Rabbi ij'alni laka syakira. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang bisa bersyukur padamu. Laka dzakira, yang bisa mengingatmu. Laka rahiba, yang hanya kepadamu aku merasa takut. Kemudian laka muti'a, dalam riwayat laka mitwa'a, yaitu hanya taat kepadamu. Ini syahidnya yang kita inginkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah untuk apa? Bisa menjadi hamba yang takut kepadanya. Nah, sehingga dalam hadis ini merupakan dalil bahwasanya rahbah merupakan ibadah yang agung dan memiliki kedudukan yang tinggi. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala sifati orang-orang yang rasa takutnya diarahkan kepada selain Allah. Dan apa? Melebihi rasa takut kepada Allah. Dengan sebutan orang-orang yang jahil, yang tidak paham. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Hasyr, la antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Dzalika bi annahum qaumul la yafqahun. Kenapa mereka ini? Orang-orang kufar dari kalangan ahli kitab itu sangat takut kepada kalian. Kalian itu di sisi atau di dada-dada mereka itu lebih mereka takuti daripada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi orang-orang yang rasa takutnya kepada selain Allah melebihi rasa takut kepada Allah, ini menunjukkan kejahilan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan di sini, kenapa kok sampai mereka merasa takut kepada pasukan Rasul? Nah, kepada para sahabat, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melebihi rasa takut kepada Allah. Karena mereka kaum yang tidak paham, kaum yang jahil. Tapi seorang yang memiliki ilmu, maka dia akan tahu bahwasanya rasa takut itu ya hanya pantas diarahkan kepada Zat penguasa semesta alam ini, yang memiliki kekuasaan yang tidak mungkin seseorang bisa menolaknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini dua ibadah yang agung secara umum telah kita lewati dalam khauf dan raja. Tapi khauf yang lebih khusus, yaitu apa namanya? Hudzaifah? Rahbah dengan hak. Sedangkan raja yang lebih khusus namanya apa? Rifki? Kalimantan? Raja rasa haraf yang lebih khusus namanya raghbah dengan ghain. Adapun ibadah setelahnya khusyuk, pembahasannya panjang, insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Nasallallahu at-taufiq lima yuhibbuhu wa yardah, walhamdulillah.